Ooh, you're a holiday, such a holiday. Korea Selatan memang terkenal dengan K-pop-nya, bahkan banyak sekali anak muda yang mulai menyukai kebudayaan mereka. Melalui K-pop dan drama-drama romantis yang telah sukses memperkenalkan Korea ke mata dunia luas, termasuk di Indonesia. Banyak sekali penggemar K-pop di sini. Tapi siapa sangka di balik ketenaran Korea Selatan yang berhasil menarik para wisatawan untuk berkunjung, terdapat sebuah cerita yang bisa dibilang kelam dan sedih. Semua orang Korea pasti tahu tentang kejadian yang pernah menggemparkan Korea pada saat itu. Kejadian yang dikenal dengan nama Yujeon Muchue, Mujeon Yuchue. Tokoh utama di kisah ini bernama Ji Kang-hoon. Lahir pada tahun 1954, tepatnya di kota Gwangju. Dia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Sejak kecil, Ji Kang-hoon ini mempunyai mimpi yang tidak biasa seperti anak-anak lainnya. Dia bermimpi ingin menjadi seorang penyair puisi. Tapi sayang seribu sayang, mimpi itu harus tersingkirkan, karena dia tidak bisa melanjutkan pendidikan, dan hanya lulus SD. Pendidikan memang bukan segalanya untuk menggapai mimpi, tapi karena minimnya pendidikan, yang dia tahu hanya sebatas mencuri dan berkelahi. Ji Kang-hoon melakukan kejahatan bukan karena dia ingin menjadi penjahat, tapi karena dia membutuhkan uang untuk makan. Pendidikan yang rendah membuatnya sulit untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga dia terpaksa melakukan kejahatan, sampai pada suatu hari dia terperangkap ke dalam posisi yang sangat sulit. Dia pun dipenjara. Tanggal 8 Oktober tahun 1988. Di sebuah penjara yang ada di kota Yeongdeungpo. Kemudian dia pun dipindahkan ke penjara lain, yang berada di kota Daejeon. Bukan hanya Ji Kang-hoon saja yang dipindahkan, tapi ada sekitar 25 napi lainnya. Pemindahan napi ini menggunakan bus yang cukup besar dan dijaga ketat oleh petugas. Semua tangan napi tetap diborgol untuk menghindari aksi penyerangan. Cerita ini baru dimulai saat salah satu napi yang berseru kepada petugas untuk minta kencing. Petugas pun memberi kotak kencing, tapi saat itu ada satu napi lain yang tiba-tiba menodongkan senjata tajam. Kejadian itu membuat 12 napi memutuskan kabur sedangkan 13 napi lain memilih untuk diam. 12 napi memiliki latar belakang yang berbeda, dan di antara mereka ini ada yang berhasil mencuri pistol serta peluru. Korea mendadak mencekam dan menakutkan kala itu. Bagaimana tidak menakutkan? 12 napi berhasil kabur dengan membawa senpi. Tapi dengan gerak cepat kepolisian, polisi berhasil meringkus 2 napi. Kemudian 3 napi lain berhasil ditangkap juga setelah ada beberapa warga yang melaporkan. 3 orang ini bukannya lari dan bersembunyi. Mereka justru mabuk-mabukan di hiburan malam sehingga pemilik kafe melaporkannya karena wajah ke-12 napi sudah tersebar di mana-mana melalui selebaran poster. Lantas bagaimana dengan Ji Kang-hoon? Ji Kang-hoon berhasil melarikan diri bersama 3 napi lainnya. Mereka bernama Ahn Gwang-sul, yang saat itu berusia 22 tahun, Kang Yong-il berusia 21 tahun, dan Han Eoi-chol berusia 20 tahun. Sedangkan Ji Kang-hoon sendiri usianya sudah 34 tahun. Keempat napi ini melarikan diri ke tempat yang bisa dibilang anti-mainstream bagi para kriminal-kriminal. Umumnya para buronan akan kabur ke tempat umum, tempat keramaian agar susah dilacak keberadaannya, atau mungkin penginapan. Tapi keempat napi ini justru melarikan diri ke rumah sakit. Mereka menghampiri salah seorang yang hendak menutup bagasi mobil. Mereka kemudian menanyakan rumah bapak tersebut, dan meminta untuk mengantarkannya ke rumah bapak tersebut. Siapa yang tidak takut saat Anda misalnya, melihat keempat buronan berdiri dan menodongkan senjata kepada Anda? Pasti takut dan pasrah.
Bapak ini pun akhirnya menuruti permintaan keempat buronan tersebut. Sesampainya di rumah, mereka bernegosiasi. Keempat napi itu meminta untuk tinggal di sana selama 3 hari dengan jaminan nyawa keluarga bapak tersebut selamat. Setelah bernegosiasi selesai, istri dan kedua anaknya pulang, dan betapa terkejutnya mereka. Bapak itu sempat berpikir untuk mengasih mereka minuman dengan dicampur obat tidur, tapi saat dia mencicipi rasa minuman itu sangat pahit sehingga akan mencurigakan. Bapak itu pun kembali berpikir dan tidak jadi melakukannya karena bisa mengancam nyawa keluarganya, kalau keempat napi itu tahu. Keluarga itu pun pasrah, harus tinggal 3 hari bersama keempat buronan. Setelah 3 hari keempat buronan itu menepati janji dan pergi. Tanggal 16 Oktober tahun 1988, 10 hari pelarian, Ji Kang Hun dan 3 napi lainnya akhirnya terjebak di sebuah rumah warga, di daerah Seodemun. Si pemilik rumah berhasil menghubungi kepolisian, sehingga polisi bertindak cepat, menyergap keberadaan mereka. Pagi itu, polisi, tim anti-teroris, dan reporter, berbondong-bondong menuju ke daerah Seodemun. Bahkan keluarga buronan juga datang ke sana. Keluarga buronan mencoba menasihati Ji Kang Hun dan ketiga napi lainnya untuk menyerahkan diri saja. Ji Kang Hun dan 3 napi sudah memiliki 3 tawanan di dalam rumah tersebut. Keempat napi itu juga memiliki senpi, yang membuat kepolisian sangat berhati-hati. Polisi pun bernegosiasi dengan keempat narapidana. Apa yang sebenarnya mereka inginkan? Ji Kang Hun meminta 1 kendaraan bis kecil. Polisi menyanggupi. Salah satu napi yang bernama Kang Yong Il disuruh keluar untuk mengecek, dan ternyata polisi membohongi mereka. Ji Kang Hun melepaskan tembakan ke udara untuk memberi peringatan agar polisi tidak main-main. Dia juga tidak mengizinkan Kang Yong Il untuk masuk lagi, karena menurutnya Kang Yong Il masih muda, dan masih punya harapan lebih. Dikarenakan stres karena tertekan, kedua teman Ji Kang Hun memilih untuk mengambil senpi, dan bunuh diri di tempat. Sehingga hanya Ji Kang Hun seorang diri. Ji Kang Hun mengambil pecahan kaca, dan seolah-olah dia hendak melakukan bunuh diri. Dia juga meminta untuk memutarkan lagu kesukaannya yang berjudul Holiday, dari Biggest. Tapi saat itu kedua polisi khusus berhasil merangsek masuk dan menembak Ji Kang Hun di tempat. Ji Kang Hun tewas seketika. Lantas bagaimana nasib Kang Yong Il? Dia dijatuhi hukuman 15 tahun, akan tetapi kemudian dirubah menjadi 7 tahun saja. Kenapa bisa menjadi 7 tahun? Jadi, Ji Kang Hun dan 3 napi sebelumnya sudah berpindah-pindah sampai 5 rumah warga saat melarikan diri, dan 3 di antara 5 rumah itu, menuliskan surat kepada hakim untuk mengurangi hukuman mereka, karena mereka adalah orang yang sebenarnya baik. Mereka sebenarnya adalah orang yang sama seperti kita. Akan tetapi mereka terlahir dengan situasi dan kondisi yang berbeda. Ji Kang Hun, dia dijatuhi hukuman penjara 7 tahun, karena mencuri, yang kira-kira seharga 5,6 juta won. Tapi pada masa itu, Presiden Korea, Chun Do-hwan memiliki kebijakan yang membuat para penjahat mendapat hukuman lebih panjang. 7 tahun ditambah 10 tahun. Sedangkan adik kandung Presiden, Chun Kyung-hwan, dikabarkan melakukan korupsi sebesar 7 miliar won. Tapi hukuman yang ia terima hanya 7 tahun, dan masa dia menjalani hukuman hanya 3,5 tahun, selebihnya bisa tebus. Ji Kang Hun yang tahu akan hal itu pun tidak terima. Itulah alasan kenapa dia memilih untuk kabur bersama teman-teman napi lainnya. 3 rumah yang sempat menulis pesan ke hakim menceritakan kalau mereka semua diperlakukan sangat baik oleh para napi. Bahkan saat keempat napi itu hendak pergi, mereka mengucapkan terima kasih, dan meminta untuk segera melaporkan ke polisi. Bahkan di tempat terakhir mereka disergap polisi, saat keempat napi itu pertama kali datang ke rumah itu, mereka justru disambut baik. Mereka mengobrol, dan salah satu napi juga bertanya-tanya dengan si anak gadis. Bahkan saat didoakan, keempat napi itu pun menangis. Dan pada hari saat polisi mengepung mereka, ternyata keempat napi itu sudah bersandiwara dengan si pemilik rumah.
Keempat napi berpura-pura mengancam dengan senpi ke pemilik rumah. Semua itu mereka lakukan agar polisi tidak bisa berbuat banyak. Saat reporter menyorot mereka, Ji Kang-hun mengucapkan kalimat yang sampai detik ini, kalimat itu akan selalu diingat oleh warga Korea Selatan. Yakni, Yujon Muchwe Mujon Yuchwe. Mungkin kalau diartikan adalah hukum ini tumpul ke atas, runcing ke bawah. Terkadang, orang yang benar-benar jahat bukanlah yang ada di dalam penjara, melainkan yang ada di sekitar kita. Karena jika dia benar-benar jahat, dia tidak akan pernah tertangkap.